Sri Nurmahni, asal Aceh, Pak. Mana orangnya? Angkat tangan coba. Mungkin terkendala sinyal, Pak. Ya silahkan pertanyaannya aja. Aceh. Aceh mana? Aceh mana? Loh, Tamiang Pak, Aceh Tamiang Pak. mana orangnya? Silahkan. Ya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana kontribusi dari filsafat Islam terhadap ya, Pak? Aceh Tamiang, Terus. Pak. Ya. Apa pertanyaannya? Terima kasih, Pak. Belum, pertanyaannya nggak kedengaran. Kontribusi apa? Kontribusi dari filsafat Islam terhadap perkembangan Islam saat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Satu lagi. Izin bertanya. Kita bahas. Ya. Siapa? Ya, nama saya Budi Satriawan. Siapa? Setia Budi. Budi Satriawan. Budi Setiawan dari mana? Dari Lombok. Ih, jauh-jauh nih. Oke. Ya, Lombok. Gimana? Pertanyaan saya begini, kan kalau sudah kita menyebut Islam itu berarti di sana sudah ada pendidikannya, kan? Nah, Ya. dalam artian di sini kenapa harus disebut bilang filsafat pendidikan Islam? Apa langsung saja bilang filsafat Islam seperti itu? Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya ketik dulu. Kenapa harus disebut filsafat pendidikan Islam? Oke, 5 pertanyaan. Saya Saya ini ya, saya tutup dulu ya sambil ini sih. Udah kelihatan kan wajahnya? Paham ya? Udah kelihatan semua wajahnya? Kelihatan. Ya udah saya tutup. Oke. Thank you. Nah. Ini kalau PJJ sambil ngerokok nggak apa-apa dah. Biar lebih encer, Pak. Iya, makanya saya izin dulu, nanti saya di close kayak gitu, nanti adalah sambil ngerokok nggak enak. Ya, boleh ya? Nggak apa-apa Pak. Boleh Pak, boleh ngopi. Boleh Pak. Jauh-jauh ini asapnya Pak. Boleh Pak lah, santai Pak. Nggak berasap kan? Nggih. Iya Pak, nggak berasap. Boleh kalau diizinkan, saya mau ini. Oke. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih semuanya, saya diperkenankan untuk bertemu dengan saudara saya semua dari Sabang sampai Merauke hari ini. Saya kemarin mengajar di semester 1 atau tahun berapa. Semester 1 awal kalau nggak salah, sekarang sudah semester 7 apa berapa. Semester 5. Lagi pada nyusun skripsi. Sekarang saya disuruh ngajar juga sama Pak Ali. Jadi
Pas tadi pagi ada apa? Ada WA. Eh, bagus ini ya, ada beberapa pertanyaan. Saya jelaskan dulu ya secara global persoalan filsafat. Kita ini yang saya ketahui dari saya mulai belajar itu ada pembagian wilayah antara barat dan timur. Ya. Barat itu mana, timur itu mana, tahu lah. Nah, selama ini kurikulum kita, ya, kurikulum pendidikan, kalau barat itu rasional empiris, dan timur itu religius mistis. Nah, dari sini persoalan pertamanya. Kedengaran nggak? Dengar Pak, dengar. Jelas Pak. Pak, kedengaran Pak. Dengar Pak. Ya, nanti boleh saya potong. Kalau ada pertanyaan dan tidak setuju, boleh angkat tangan. Angkat tangan mungkin ada tidak setuju atau apa dengan argumentasi saudara, biar ilmunya saya nambah dari saudara. Nah itu, kalau barat itu rasional empiris, kalau timur itu religius mistis. Jadi itu persoalan awal pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan Indonesia ini di mana? Nah, Indonesia kan secara wilayah berada di timur. Jadi Indonesia ini pendidikannya latar belakangnya religius mistis. Akhirnya barat itu kan menjadi kita kagumi sampai hari ini. Ya. Dan yang timur itu pengen mengejar barat. Karena barat rasional empiris dan selalu terus maju, yang di timur itu mengekor terus ke barat, jadi tertinggal seolah-olah kayak begitu. Tapi dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan. Barat yang rasional empiris itu kering terhadap agama dan religius, sehingga sekarang barat banyak yang lari ke timur. Timur sendiri yang religius mistis merasa kekurangan dengan sains dan teknologi. Sehingga orang timur ini mengejar barat tentang sains dan teknologi. Cuma barat kan terlalu progresif, sehingga kita barat sampai hari ini tidak bisa dikejar sama kita. Paham sampai sini? Paham. Iya Pak. Ya. Saya jelaskan filsafat dari awal. Semua pendidikan, semua ilmu pengetahuan, ya, itu semuanya kita dihadapkan atau bermadhab kepada Yunani. Ya. Karena lahir filsafat itu di Yunani, tokohnya yang kita sering kenal itu siapa namanya? Filsafat Aristoteles, Plato. Nah, paling tidak 3 nama: Socrates, Plato, dan Aristoteles. Paling tiga nama ini kenal, ya, Socrates, Aristoteles, Plato. Mengapa di Yunani itu lahir para filosof dan pemikiran filsafat? Nah, harus tahu juga kenapa lahir filsafat. Karena pada waktu itu orang percaya kepada mistis. Jadi sederhananya, filsafat itu menggeser berpikir yang mistis dengan berpikir yang logis. Nah, ya, logos itu kita sederhanakan sebagai logis, ya, berpikir logis. Ya. Agama pada waktu itu di Yunani juga bagus, cuma orang terlalu mistis sehingga tidak maju, maka muncullah tiga orang tadi,
ya arsitek pengetahuan baru yang hari ini menjadi rujukan seluruh pengetahuan yang saya ketahui. Sokrates, Aristoteles, dan Plato. Nah, Yunani kita simpulkan sementara. Yunani menjadi madhab ilmu pengetahuan. Setelah itu lahirlah Islam. Nah, Islam ini terpengaruh oleh Yunani, oleh peradaban Yunani. Maka para tokoh Muslim itu belajar filsafat ke Yunani. Sederhananya kayak begitu. Maka diterjemahkanlah buku-buku dari Yunani oleh Islam. Tokoh-tokohnya yang pertama adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Terus gengnya Ibnu Rus dan kawan-kawan. Yang terakhir itu, filosof terakhir itu yang dari Iran, siapa namanya? Otamul filosof Muslim. Ya. Nah, Islam maju ketika mengadopsi berbagai ilmu pengetahuan dari Barat, dari Yunani. Nah, ini pergeseran ilmu pengetahuan dan peradaban di dunia. Setelah Islam itu maju, akhirnya Islam juga bangkrut karena peradaban itu lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, dan mati. Kalau istilah Jawanya itu apa namanya? Sebentar, saya ada ke depan. Nanti ketemu, bentar. Yang termasyhur dari Ronggo Warsito itu kala suba, kala bendu, kala tidak. Nah, jadi peradaban itu lahir, berkembang, dewasa, mati. Sama dengan Ibnu Khaldun juga begitu, cuma beda istilah aja. Nah, Islam maju pesat, akhirnya bangkrut. Ketika Islam bangkrut, ketika Islam lagi jaya-jayanya, Eropa itu ada namanya istilah darkness, ya, zaman kegelapan. Kenapa zaman kegelapan? Karena masyarakat Barat tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Barat waktu itu dikuasai sama gereja dan para kerajaannya. Maka lahirlah anak-anak muda, Francis Bacon dan Kant dan kawan-kawan, belajar ke Islam. Ya, belajar peradaban Islam, salah satunya Francis Bacon ini mendapat beasiswa, seperti sekarang kita banyak beasiswa Indonesia ke Barat. Maka dia belajar Universitas Nidomiyah. Waktu itu Universitas Nidomiyah itu rektornya Imam Al-Ghazali berusia 27 tahun. Nah, saya hantarkan dulu filsafat kita ini. Filsafat pendidikan Islam. Nah, Francis Bacon dan kawan-kawan setelah belajar dia pulang. Setelah pulang membangun peradaban baru di Barat. Nanti yang istilahnya adalah Barat modern. Francis Bacon dan kawan-kawan ini kumpul dari mulai tokoh-tokoh pengetahuan, sastra, dan lain sebagainya, filsafat gitu. Berkumpul di satu kota namanya kota Florence. Nah, sebelum menjadi Italia. Dulunya sama seperti Indonesia kan, kerajaan kayak gitu. Maka kumpullah di Florence. Yang suka sepak bola tahu Fiorentina. Kalau Florence itu biasanya kota apa tuh yang perempuan yang suka lenggak-lenggok itu apa namanya? Pakai apa namanya? Pakai busana. India? Apa? Hah? Milan, Pak. Hah? Milan. Enggak, yang pakai busana-busana itu yang lenggak-lenggok. Brazil. Enggak, yang suka lenggak-lenggok itu di catwalk itu apa namanya istilahnya?
Fashion itu, show. Model. kota fashion di Eropa itu Oh, di Paris. Fiorentina di Itali. Nah, Lawannya Inter Milan, Pak. ya nanti dimatikan dulu ya ininya, nanti kalau mau bertanya baru dihidupkan sehingga nanti suaranya tidak flashback gitu ya. Fioren gitu kan, kawan-kawan ini yang siapa tadi, Francis Bacon, Kant dan lain sebagainya berkumpul, akhirnya lahir satu gagasan namanya Renaissance, lahir kembali. Setelah di sini Renaissance adalah peletikan Barat yang akhirnya Barat nanti sampai hari ini tidak bisa dikejar oleh negara manapun. Ya. 3 abad kemudian setelah Renaissance muncullah peradaban yang namanya Aufklärung. Nah, Aufklärung adalah dentuman dari Renaissance yang ada di Florence. Nah, Aufklärung itu nanti menghasilkan revolusi Inggris, Prancis, revolusi-revolusi sosial yang ada di Barat, maka terjadilah banyak tokoh ilmu pengetahuan baru. Nah, itu di Barat. Nah, sehingga sampai hari ini Barat menguasai dunia dan tidak bisa dikejar oleh manapun. Nah, persoalannya, kenapa di Barat itu pengetahuannya masif, tidak seperti Renaissance yang ada di Islam. Waktu Renaissance di Islam itu belum ditemukan mesin tik, terus kompas, terus satunya museum. Nah, kalau di Barat tadi yang ada di Florence itu tokoh-tokoh Renaissance itu dia menemukan mesin tik. Jadi kalau di dunia Islam itu ilmu pengetahuan itu agak mahal dan orang-orang tertentu yang punya buku, sehingga Islamnya sehingga ilmu pengetahuannya tidak merata masif seperti di Barat, karena di Islam itu dulu ilmu pengetahuan ditulis pakai tangan. Nah, kalau di Barat itu sudah ditemukan mesin tik, sehingga proses pengetahuannya lebih cepat di Barat. Gitu. Cuma celakanya Barat itu setelah menemukan mesin tik, menemukan kompas dan menemukan museum, akhirnya dia menjajah negara-negara dunia ketiga. Nah, itu cerita sementara tentang peradaban ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia, di mana Renaissance di Indonesia pertama? Renaissance pertama di Indonesia itu di Ponorogo. Ada pesantren yang namanya, ada yang tahu? Pesantren di Ponorogo itu. Nah, Ponorogo itu kota Renaissance di Indonesia. Pesantrennya namanya Gebang Tinatar. Gebang Tinatar ini pesantren pertama yang ada di Nusantara. Jadi nanti lahir Jombang, lahir Pacitan, lahir Gontor, dan lain sebagainya, itu dari pesantren Gebang Tinatar yang ada di Ponorogo. Makanya kenapa Ponorogo ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, termasuk sekarang yang suka musik itu kenal Alip Bata. Tahu Alip Bata? Halo? Gitaris, Pak. Ya. Ya, itu. Nah, kalau di Indonesia tadi di Gebang Tinatar, ya di Ponorogo, nanti melahirkan dari situ tokoh-tokoh pendiri atau yang memikirkan lahirnya negara Indonesia. Cokro Aminoto, Ronggo Warsito, dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia tadi Renaissance-nya di pesantren Gebang Tinatar, maka di Indonesia itu Aufklärungnya di Solo. Nama Solo yang sebelum Solo itu kan apa namanya? Kerajaan apa itu? Kerajaan Islam? Surakarta. Surakarta atau apa lagi?
apa namanya? Mataram Islam. Nah, dulunya Mataram Islam Surakarta terus Solo. Maka Solo sampai hari ini kan kota yang ada Islamnya, nasionalisnya, dan juga komunisnya. Jadi rame aja itu. Maka nanti dari siapa namanya? Siapa tadi tokohnya saya lupa. Yang dari pesantren Gebang Tinatar, gurunya Soekarno, gurunya Kartosuwiryo, dan gurunya Samaun apa siapa itu. Nah, dari itu. Nah, sehingga Indonesia sampai hari ini rebutan 3 ideologi. Ya, itu perjalanannya. Jadi perjalanan Barat seperti itu, terus perjalanan Indonesia. Ada 5 pertanyaan. Pertama dari Dasep Cianjur, hubungan akal dan wahyu. Akal dan wahyu tidak bertentangan, ya kan? Nah, filsafat itu termasuk akal. Filsafat itu kalau dibawa ke dunia Islam memang agak susah sampai hari ini. Tapi ada namanya burhan atau apa itu dalam istilah Islamnya. Karena akal itu atau apa namanya, akal ini fasilitas dari Tuhan. Ya kan, kalau wahyu itu apa namanya? Wahyu ini langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Jadi selain Nabi dengan Rasul kan tidak dapat wahyu. Ya. Nah, orang yang tidak mendapat wahyu menggunakan akal. Kalau di kita namanya di Islam itu akal. Kalau di Barat itu termasuk di Yunani adalah filsafat. Ya. Filsafat adalah berpikir rasional. Hubungan akal dengan wahyu itu sejajar. Ya kan, kalau wahyu itu sudah langsung bimbingan dari Allah, kalau akal itu kan pencarian manusia tentang kebenaran itu melalui akal, dikasih fasilitas. Contohnya begini, ada satu contoh ketika Ali radhiyallahu an, dia memutuskan hukum, terus datang ke sahabat, dipanggil Ali, Ali kenapa memutuskan hukum tidak pakai wahyu, tidak pakai Al-Quran dan hadis? Maka diambillah sama Ali wahyu itu, Al-Quran dengan hadis ditaruh di atas meja. Setelah di atas meja dia bicara, wahyu dan apa Al-Quran dan hadis bisa bicara nggak? Nah, untuk apa namanya, untuk membunyikan wahyu itu kan dengan akal. Jadi tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal. Ya. Jadi wahyu, Al-Quran dan hadis itu dibunyikan oleh akal. Itu satu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Pertanyaan kedua, filsafat pendidikan Islam. Kenapa tidak harus filsafat? Kenapa? Apa namanya, filsafat pendidikan Islam dan filsafat dari Tatan Syihabuddin. Nah, ini kan filsafat pendidikan dan Islam gitu kan. Jadi tiga disiplin ilmu disatukan. Ada filsafatnya, ada pendidikan, ada Islamnya. Nah, kenapa tidak harus filsafat aja? Nah, kalau filsafat aja nanti kan kitanya belajar hanya filsafat. Di sini dipadukan 3, ya kan? 3 disiplin ilmu dalam satu objek kajian, filsafat pendidikan Islam. Tadi juga sudah saya katakan bahwa Al-Kindi itu agak sulit memperkenalkan dan membawa pemikiran filsafat ke dunia Islam. Apalagi filsafat itu dibawa bukan oleh orang Arab. Ya kan? Ada sejarah itu di Arab itu ada Arab Musta'ribah, ada Arab Aribah atau apa itu saya lupa. Jadi ada Arab asli, ada non-Arab. Nah, nanti ada persaingan keilmuan, persaingan politik, dan lain sebagainya setelah Rasulullah wafat karena Islam tersebar kemana-mana. Ya kan?
maka banyak tokoh pengetahuan, tokoh politik, dan lain sebagainya yang Arab dan non-Arab. Kalau Arab biasanya itu kan dia pendekatannya dengan fikih, ya kan? Tokoh-tokoh fikih itu siapa namanya? Yang 4 itu madhab fikih. Nah itu kalau nggak Imam salah, Buhan, Syafi'i, Syafi'i, Hambali, Hambali, Maliki. ya Hanafi. itu Hanafi, itu semuanya orang Arab kalau nggak salah. Kalau filsafat kebanyakan dari luar Arab, termasuk dari Iran, Parsi, dan lain sebagainya. Dan nanti enak kalau kita berbicara tentang itu. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ya, untuk apa pendidikan Islam Impal Abdul Kalim Magelang ini? Untuk apa pendidikan Islam? Ya, itu ada yang saya kirimkan tadi, kalau saudara baca nanti ketemu. Ya, udah dibagikan. Udah ya, nanti tinggal dibaca dulu, kalau tidak paham nanti yang kontribusi dari filsafat Islam terhadap Islam dewasa ini. Kalau filsafat itu kan berpikir kritis, ya kan, mempertanyakan apapun. Ada siapa, saya lupa itu nabi yang dalam Al-Quran itu tentang kematian, kalau nggak salah saya lupa. Maka dalam Al-Quran artinya begini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah ambil burung dan cincang itu, terus taruh di gunung, ya kan? Kata siapa? Kata Nabi itu, saya percaya ada Tuhan, tapi untuk lihat ma'inna kolbi, untuk meyakinkan bahwa itu ada. Nah, itu filsafat. Ya, ini yang dari Magelang, yang dari kontribusi filsafat Islam terhadap Islam dewasa ini dari Aceh. Aceh Tamiang, kontribusi dari filsafat Islam terhadap Islam dewasa ini. Ya kita mengkritisi, karena filsafat itu kan berpikir kritis, dan Islam itu agama yang terbuka. Dikritisi apapun Islam tidak akan jatuh, karena agama yang terbuka. Silahkan kritisi oleh Islamnya sendiri atau oleh non-Muslim, karena Islam adalah agama yang terbuka. Silahkan dikritik. Nah, filsafat itu salah satunya adalah untuk mengkritisi dan berpikir kritis sampai ke akar-akarnya. Nah, kenapa harus disebut filsafat pendidikan Islam? Siapa nih sebentar? Tidak langsung filsafat Islam, Budiawan Setiawan Lombok. Ya, ada juga, ya, ada juga yang mengatakan filsafat Islam, filsafat agama Islam, atau filsafat apalagi, memang agak susah membawa dan mencari nama yang cocok untuk di dunia Islam. Atau filsafat aja, atau filsafat dan Islam, atau filsafat agama Islam, kayak gitu. Nah, sekarang filsafat pendidikan Islam, tidak langsung filsafat Islam. Kalau filsafat Islam, nanti mungkin kita berbicara tentang tokoh-tokoh dari orang Islam yang menguasai filsafat dengan pemikirannya. Contoh filsafat Islam itu dari tokohnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Rumi, dan lain sebagainya. Kalau filsafat pendidikan Islam itu filsafat yang berbicara tentang pendidikan dalam Islam. Nah, saya tadi pagi karena ada SMS mendadak, jadi saya carikan tadi, saya kasihkan, insya Allah itu yang dipertanyakan tadi ada semua yang saya kirim, termasuk tujuan paradigma filsafat pendidikan Islam. Kita harus tahu dulu paradigma sebelum kita belajar tentang apa itu filsafat pendidikan Islam. Kita paradigmanya dulu harus tahu, sehingga pembahasan kita tidak keluar dari paradigma tersebut. Paradigma pendidikan Islam itu terdiri dari tujuan pendidikan, integrasi ilmu dan agama, pembelajaran yang holistik, terus peran guru, keterkaitan dengan masyarakat, pendidikan berbasis nilai, pendidikan untuk semua, keterlibatan orang tua. Nah, ini paradigmanya ada 8. Nah, nanti definisi pendidikan, definisi filsafatnya Islam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dasar agama, tujuan pendidikan, metode dan pendekatan, keterhubungan ilmu dan akhlak, peran guru dan masyarakat, dan keadilan dan kesetaraan, itu filsafatnya. Nah, setelah itu nanti kita masuk juga kepada pembahasan sejarah filsafat pendidikan Islam. Nah, sejarah filsafat pendidikan Islam di era awal Islam, ya, kehadiran Nabi Muhammad. Ini sudah ada pendidikan, ya. Terus nanti masyarakat Madinah. Terus setelah Rasulullah wafat, nanti di abad ke-8 dan 10, zaman keemasan Islam, banyak berdiri madrasah, banyak lahir juga filsuf dan ilmuwan, yang tadi Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan kawan-kawan yang berkontribusi terhadap pendidikan, filsafat pendidikan, yang menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Nah, nanti lahir kurikulum abad 11 hingga 13 Masehi. Ini konsolidasi pemikiran, batan filsafat. Nanti ada perdebatan Al-Ghazali dengan Syarus. Terus pendidikan agama, terus abad ke-14-17 Masehi, perubahan sosial dan politik di dunia ini. Penurunan kekuasaan Islam, terus Renaissance Islam muncul. Abad 19 sampai 20 sekarang ada modernisasi dan kolonialisasi, ya, penjajahan, pengaruh barat, ya, terus gerakan pembaharuan di Islam karena ada kolonialisasi, pendidikan Islam merasa terjajah, maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Al-Afghani, Jamal Afghani, Muhammad Abduh, yang kontribusi terhadap nilai-nilai Islam. Abad 21, pendidikan kontemporer masa kini, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan holistik. Nah, integrasi pengetahuan dan teknologi, saudara tahu sendiri. Hari ini kan sudah zaman internet, sudah tidak ada batas lagi antara negara. Dinding tembok, termasuk tembok Cina itu sekarang sudah hancur, tidak bisa membackup pun yang akan masuk kepada suatu negara. Ya, karena sudah ada semua ilmu pengetahuan, dan hari ini ilmu pengetahuan itu berselayar di depan mata kita, di depan otak kita tiap detik, bagaimana kita mau menangkap atau mau mempelajarinya. Kalau dulu angkatan saya belajar itu harus ke perpustakaan, cari buku, cari apa. Hari ini cukup dalam satu genggaman HP. Mau cari apa di HP sudah ada semua. Di YouTube sudah ada semua. Mau bicara filsafat pendidikan, mau bicara atau belajar filsafat pendidikan Islam, banyak YouTube dari tokoh-tokoh, para profesor yang berbicara tentang itu. Jadi tinggal Anda mendalami miliunya mau kemana, kayak gitu. Kita mau expert di bidang apa, tinggal milih aja, kayak gitu. Nah, cabang-cabang filsafat pendidikan Islam, metafisika pendidikan Islam, epistemologi pendidikan Islam, etika pendidikan Islam, sosiologi pendidikan Islam, fisiologi pendidikan Islam, politik pendidikan Islam. Terus pedagogi Islam, kurikulum pendidikan Islam. Ini cabang-cabang filsafat pendidikan Islam. Ada yang menarik nih di sini. Setelah psikologi, ada politik pendidikan Islam. Ini harus dibedakan politik dan Islam. Kalau Islam, jadi Islam itu ada dua nanti. Secara saya jelaskan mungkin secara global saja. Ada politik dan ada Islam. Jadi harus membedakan mana politik, mana Islam. Islam ada syariat, ya kan? Maka ada Islam, ada Islam syariat, ada Islam juga politik. Nah, kalau kita bicara ke belakang tadi, di zaman Rasulullah itu kan, Rasulullah ini kan lahir dari Bani Hashim. Ada dua Bani Hashim dan Bani Umayyah. Luruskan kalau saya salah. Bani Hashim dan Bani Umayyah. Kebetulan Rasulullah itu lahir dari Bani Hashim. Bani Umayyah kan sudah mentereng itu kan. Tidak suka dengan kelahiran Bani Hashim, dan tidak suka juga lahirnya orang yang terhormat, yang dihormati, yang mendapatkan wahyu,
yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hasyim, dari keturunan Hasyim. Nah, terus Rasulullah dengan titah Allah, dengan wahyu, ya kan, menyiarkan Islam. Ya, kebetulan yang pembangkang itu kan dari Bani Umayyah, ya kan, maka terjadilah peperangan-peperangan karena tidak mau Islam. Nah, maka banyak dari Bani Umayyah yang terbunuh. Nah, setelah Rasulullah wafat, maka Bani Umayyah itu, ya, ini Islam politik Bani Umayyah, akhirnya apa? Yang kemarin bapaknya, apa namanya, kakeknya terbunuh dan lain sebagainya karena dia melawan Islam, akhirnya dia, apa namanya, balas dendam. Sehingga kalau nggak salah itu, siapa yang perlu sama Hamzah itu kan, nama Hamzah perutnya, Sayyidina Hamzah. ya kan, Hamzah dibuka perutnya, diambil Jantungnya, jantungnya dan dikunyah sama, istrinya Abu Jahal. ya kan, itu kan, sama perempuan itu kan. Itu saking kakinya, jadi balas dendam dia. Jadi itu bukan perang agama Islam sebetulnya, dia perang atau antipati terhadap geng siapa? Geng Hasyim. Kalau hari ini kan kayak gitu namanya geng gitu kan, klan lah, ya kan. Dia tidak suka dengan Hasyim, ya, dari Bani Umayyah. Makanya itu. Nah, jadi kalau mau memahami Islam, pahami dulu juga budaya sebelum Islam. Nah, dan paham hari ini kan orang menjelek-jelekan Islam begini dan lain sebagainya loh. Kalau mau paham Islam, ya pahami juga budaya sebelum Islam. Kayak begitu. Nah, untuk menjelaskan kepada orang yang mungkin bertanya dari Islam atau non-Muslim harus kayak begitu juga. Terus metode berpikir filosofis filsafat pendidikan Islam, satu dialektika, refleksi, terus analisis konsep, sistematisasi, pragmatik, hermeneutik, critical thinking, berpikir kritis, kontemplasi. Ini filsafat semua, ini termasuk hermeneutik. Metode hermeneutik ini sekarang lagi tren ya, pemahaman yang tokoh-tokohnya banyak gitu kan. Terus kontemplasi. Relevansi filsafat pendidikan Islam dalam kehidupan, pembentukan karakter dan moral yang tadi ada yang dikatakan itu, integrasi ilmu dan agama, terus kesadaran sosial, pendekatan holistik, pendidikan untuk semua, penerapan dalam berbagai bidang, pengembangan pemikiran kritis, keseimbangan dunia dan akhirat, pemberdayaan individu. Oke. Nah, ini tambahan nih pengantar filsafat. Definisi filsafat menjelaskan apa itu filsafat, tujuan dan ruang lingkupnya, serta perannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, sejarah filsafat perkembangannya pertama yaitu dari berbagai tradisi termasuk filsafat Barat, Timur, dan Islam. Seperti tokoh yang penting memberikan kontribusi di bidang ini. Cabang filsafat antara lain metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Metode berpikir filosofis ya mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan analitis. Nah, sekarang kan banyak orang bicara di Indonesia tetapi tidak yang penting bicara dan rame. Kadang-kadang di grup yang penting kirim apa, yang penting gume. Nah, Indonesia kayak begitu. Tidak seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ngomong dulu dan tahu persoalannya. Kalau kita kan ada istilah cebong dengan apa, yang penting kan rame gitu kan, grup rame, salah ya begitu. Ya, jadi kalau mau kita sebagai orang terpelajar itu yang harus ada persoalan harus dikritisi dulu, harus dianalisis dulu. Nah, terus apa argumennya kayak begitu, jangan lempar isu aja yang penting grup rame. Metode berpikir filosofis, relevansi filsafat dan kehidupan, ya. Filsafat ini ya terdiri asal politik dan nah, kembali lagi filsafat itu sebagai alat. Saya contohkan, pisau itu kan alat juga, alat untuk memotong sayur, untuk memotong daging. Nah, bedakan
pisau dipegang sama dokter dengan pisau dipegang sama preman. Ya, kalau pisau dipegang sama dokter, membedah sakit dapat duit. Kalau pisau dipegang sama preman, maka akan menjatuhkan dan membunuh orang, akhirnya dia masuk penjara. Nah, sama-sama pisau kan, alat. Jadi termasuk agama juga alat, ya kan? Alat, orang beragama juga kan ada yang melawan Rasulullah yang menjadi kafir dan mengaku nabi. Nggak usah di dunia Arab, hari ini kan banyak yang mengaku nabi kan. Ya, zaman reformasi itu. Siapa sih? Beberapa orang saya lupa itu kan. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku nabi dari Jawa Barat, siapa namanya itu kan. Terus ada yang dari Jawa. Eden. Hah? Iya banyak lah. Masa nabi siapa? Lupa. Gulam Ahmad. Nah, Gulam Ahmad yang dari Malaya itu, yang Musodik. Masa itu kan ada yang ngomong di YouTube itu, Iya, masa Musadik. nabi dari Jawa Barat namanya Musodik, nggak enak dong. Allahumma sholli ala Musodik. Iya kan, banyak lah Anda cari di YouTube itu kan. Masa Allahumma sholli ala Musodik, terus siapa banyak itu yang ngaku-ngaku nabi kan. Nah itu agama sebagai alat, ternyata tergantung orangnya, iya kan. Orang beragama itu agama sebagai alat, ada juga yang jadi teroris, ada juga yang ini. Kalau teroris kan tidak boleh lah, kita hidup itu kan kalau teroris kan hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup, jangan hidup untuk mati. Kan begitu. Ya. Jadi filsafat juga alat, agama juga alat. Dengan alat yang sama, orang bisa kufur, orang bisa juga iman. Termasuk tadi pisau dipegang sama preman dengan pisau dipegang sama dokter. Kalau dokter enak, ya kan? Memecah-mecah perut atau perut orang disobek-sobek, Otopsi. dokter malah dapat uang kan? Kalau preman kan memecah-mecah perut orang menjadi masuk penjara. Saya kira sebagai pengantar itulah ya perjumpaan kita kuliah perdana, dan saya baru tadi pagi dapat siapa dari Kosma atau apa, Pak Jalal ini katanya ngajar ya, insya Allah. Ketemu juga dengan Pak Ali kemarin, disuruh ngajar, cuma kok nggak ada. Baru disuruh aja. Nah, sudah gitu, kata saya, kapan nih mulainya? Tahu-tahu hari ini belajar. Insya Allah ke depan kita banyak diskusi, dan silahkan barangkali ada nanti yang saya kira karena kita sudah dewasa, banyaklah ilmu pengetahuan melalui internet, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti ada yang bertanya, silahkan di luar waktu perkuliahan, boleh menghubungi saya dengan chat atau apa. Kalau pagi mungkin mulai setelah subuh lah, jam 5, jam 6 terus. Kalau malam mungkin sampai jam 10. Kalau laki-laki bolehlah di luar jam 10. Saya biasanya begadang sampai jam 3, jam 4 depan komputer. Karena kewajiban dosen harus selalu bercari pengetahuan. Jadi saya kalau susah tidur ya bisa sampai subuh saya di depan komputer. Lang-lang buana pencarian ilmu pengetahuan yang baru. Karena sekarang pengetahuan tidak lagi kita membuka buku di perpustakaan. Ya, saya juga bisa mengikuti kuliah di Harvard, bisa juga mengikuti kuliah di Al-Azhar. Tinggal buka webnya, saya ikuti sebagai pendengar, sebagai mahasiswa tamu. Kan enak, gratis. Jadi YouTube di universitas terbuka, gratis, tenaga pengajarnya profesional, dan tidak bayar, ilmunya banyak. Nah itu, terima kasih. Silakan yang ada mau komentar satu-satu. Ya. Itu sebagai pengantar, barangkali ada yang mau tanya atau mau apa, silahkan. Ya, ini pengantar, saya hantarkan, nanti pertemuan kita yang akan datang. Dan sebagai laporan tadi ada 5 orang saya tulis di sini di komputer, sebagai sebagai
Nah, jadi sebagai laporan bahwa saya sudah ngajar tadi. Ada pertanyaan hubungan akal dan wahyu dari Dasep Cianjur, filsafat pendidikan Islam. Kenapa tidak harus filsafat saja, Teten Syihabuddin Garut? Untuk apa pendidikan Islam di Abdul Karim Magelang, kontribusi dari filsafat Islam terhadap Islam dewasa ini dari Aceh Tamiang. Kenapa harus disebut filsafat pendidikan Islam, tidak langsung filsafat Islam dari Budi Setiawan Lombok? Mungkin yang akan datang silahkan ada yang bertanya, mungkin ini saya tulis sebagai laporan untuk komandan di PJJ. Silahkan masih ada waktu. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau mungkin dianggap selesai sebagai pengantar, ya terserah. Mohon izin bertanya. Silahkan. Dosen. Budi, Ya, Budi dari mana? dari Lombok yang pertanyaan terakhir tadi itu. Budi, ya. Tapi ini saya mau menanyakan tentang apa namanya, tokoh-tokoh filosofi Islam ini. Kenapa seolah-olah ini didahulukan dari apa namanya? Ya, jadi yang filosof Yunani ini yang lebih dulu mempopulerkan filsafat ini. Padahal kan kalau Islam itu kan sudah dari zaman Rasulullah itu sudah ada istilah itu, cuman istilah yang secara tekstualnya mungkin belum ya. Tapi kenapa dengan hal ini seolah-olah terbelakang sekali? Nah, kira-kira apa hal tersebut? Terima kasih. Ini secara genealogi, ya kan, ilmu pengetahuan itu dan peradaban itu perkembangan dan lahir munculnya itu di Athena, Yunani. Jadi sebelum Nabi Muhammad di Athena Yunani itu, sebelum Muhammad lahir kan abad berapa itu? Masehinya abad berapa? Muhammad lahir itu. Tahun Masehinya 571. Iya. Masehi. Nah, itu sebelum tahun Masehi itu sudah ada Yunani, dan Yunani itu kalau disejajarkan coba ke atas. Setelah Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad Isa, setelah Isa Ishak, terus siapa lagi ke atasnya? Siapa yang hafal? Sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa, sebelum Nabi Isa Ishak. Siapa? Ke atasnya. Ada yang hafal? Kalau dari bawah hafal, kalau dari atas lupa. Nah, jadi kalau nggak salah 10 di atas Rasulullah itu Nabi itu, ya kan? Nah, Yunani itu di zaman Nabi itu lahirnya, peradaban Yunani itu. Apakah di zaman Nabi Musa, Pak? Belum, kejauhan. Daud. Kalau nggak salah kejauhan. Nanti saya ada ininya struktur keilmuannya ada itu di zaman Nabi siapa itu ada. Atau Nabi Sulaiman ya? Belum, terlalu jauh. Ya. Nah, di Yunani itu, maka di zaman, kalau nggak salah di Yahya atau bapaknya Zakaria, nah itu sudah lahir di negara itu, dan ada peradaban yang namanya peradaban di Yunani itu. Jadi tua. Nah, kesininya nanti baru masuk peradaban Islam. Nah, kalau Islam sesuai dengan itu kan khatamun nabiyyin, tidak ada nabi lagi. Nah, setelah Rasulullah nanti ada 2 khalifah itu yang sampai sekarang berseberangan gitu kan. Ya. Apa namanya, 2 dinasti. Dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Yang sampai hari ini kan diturunkan dan turun-temurun sampai ke kita kan. Ya, yang ada pergolakan politiknya, bukan Islamnya. Jadi Islamnya sih tetap aja bagus, cuma manusianya kan kayak begitu. Sama seperti sekarang kan ada NU, ada Muhammadiyah gitu kan, saya sedikit nih kan. Kalau itu kan namanya simbol atau identitas.
Maka ada istilah politik identitas. Ya manusia ada identitas, tidak manusia tidak beridentitas. Kan punya KTP dan lain sebagainya. Saya Jalaluddin, identitasnya Islam. Ya kan kayak begitu. Saya dosen, identitas. Ya. Terus saya sebagai bapak, keluarga itu juga identitas. Nah, terus saya NU atau Muhammadiyah nggak tahu. Karena saya juga kadang-kadang ikut tahlil, tidak tahlil. Kadang kunut, tidak kunut. Istilahnya kan itu aja. Mana NU, mana Muhammadiyah. Suka tahlil, tahlil. Suka kunut, kunut kan itu. Ya, sampai hari ini identitas Muhammadiyah atau non Muhammadiyah. Nah, lagi identitasnya. Ente NU siapa? NU mana? Bukan NU siapa? NU mana? Si NU tuh Hasyim Ya, si Mas Syarif. Asy'ari. Saya NU-nya Hasyim Asy'ari. Boleh lah. Terus saya siapa? Saya NU-nya Hasyim Mujadi. Saya NU-nya Gus Dur. Saya NU-nya Muhaimin. Saya NU-nya siapa? Sekarang NU sudah pecah belah. Iya kan? Ada NU Gus Dur, ada NU Muhaimin, ada NU siapa lagi? Yakut. Kan kayak begitu. Nah, itu identitas. Ada yang kemarin saya waktu diskusi itu, loh, apa bedanya NU dengan Syiah? Ada yang tahu? Ada perbedaan apa NU dengan Syiah atau NU persamaannya dengan Syiah? Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Beda. Ada yang tahu? Kalau Syekh Ya. Khawarij atau lebih memuliakan Sayyidina Ali. Boleh. Nanti cari ente Google di googling. Khawarij. Ya kan? NU dengan Syiah itu kalau dalam ubudiyahnya sama. Dalam ubudiyah itu dalam apa wirid dan lain sebagainya sama. Dalam hilam kepemimpinan yang berbeda. Coba ente. Makanya jangan aneh. Ada orang yang apa namanya puji-pujian sambil joget-joget dan lain sebagainya. Oh itu wah memang begitu. Nah kita harus apa? Harus apa namanya? Jangan mengejek orang. Oh ibadahnya kayak begitu. Memang NU kayak begitu. Jadi di sini toleransi harus berjalan. Kan ada tuh kan Gus Miftah atau siapa sambil joget-joget dan lain sebagainya. Itu kan mirip seperti Syiah. Coba ente googling setelah apa? Setelah kuliah ini di Google apa persamaan dan perbedaan NU dan Syiah. Ya, kekuburan dan lain sebagainya itu ada ente. Dan itu saya mendapat dari Gus Dur keterangan itu. Coba dilihat. Jadi yang membedakannya apa, Pak? Hmm? Yang membedakannya antara Kenapa? NU Hilafahnya kepemimpinannya beda. Kalau di Syiah itu kan apa? Yang 7 itu beda kepemimpinan atau apa itu? Coba dilihat nanti ada. Nah, untuk memperkaya ente cari sendiri, tidak harus langsung jawaban dari saya. Kalau jadi jawaban dari saya kan cuma sedikit. Untuk apa namanya? Memperkuat ilmu pengetahuan dan memperkuat argumentasi. Jadi berselancar sendiri nanti. Saya cuma memancing dan memprovokasi mahasiswa yang sudah dewasa yang kebetulan jarang baca tadinya. Gitu. Ya, sekarang saya cuma memprovokasi saudara aja untuk cerdas, untuk mencari dan untuk mengkritisi. Ya, sehingga jadi bukan manusia-manusia yang taklid. Boleh nggak taklid itu? Taklid. Hah? Taklid imam boleh. Boleh, ya kan? Taklid tapi harus tahu dulu gurunya siapa. Nanti kalau gurunya melenceng, ente taklidnya melenceng malah. Iya kan? Ya. Iya, harus kayak gitu. Jangan saya taklid ke si A, tahu dulu si A itu siapa. Nanti kayak musodik ente ikut. Musodik kan banyak pengikutnya. Ya, banyak nggak musodik pengikutnya? Iya kan? Kenapa Ya, harus banyak taklid? ya. Kenapa harus taklid sama musodik dan kawan-kawan musodik? Karena ente nggak memberdayakan akal. Padahal Tuhan itu kan sudah ngasih, iya kan, fasilitas untuk berpikir. Dan nanti masuk surga dengan masuk neraka tuh bukan urusan imam, bukan urusan yang
Anda taklidin kan nanti kalau di surga, masuk surga dengan neraka kan masuk urusan individu. Iya nggak? Iya, ya benar Pak. Nggak ada syafaat dari siapa-siapa, syafaatnya dari Rasulullah aja. Bukan Nggak dari ada Lia karena Eden. iya kayak Lia Eden dan kawan-kawan nggak ada ngasih syafaat, itu pembohongan, pemurtadan mana. Nah, orang Indonesia kan gampang, ada aliran baru masuk, ada aliran baru masuk. Karena apa? Karena bodoh. Satu bodoh, satu juga tidak memberdayakan akal pikiran kita. Akal pikiran kita kalau di Imam Ghazali itu kan sebagai apa? Panglima atau apa? Jadi ada dua, satu akal pikiran, dua hati. Nah, jadi kalau akal pikiran itu menyerap, tanyakan sama hati, ini benar apa enggak? Kan gitu. Ada dua dalam diri manusia, satu ada akal, dua ada hati. Setelah kita merespon akal dari fenomena-fenomena yang kita tangkap, tanyakan kepada hati. Itu. Karena hati tidak bisa dibohongi. Iya kan? Itu aja kan. Kalau dibohongi kan, silahkan yang lain. Nanti itu PR buat saudara. Ya, googling apa beda NU dengan Syiah. Apa bedanya, apa persamaan ubudiyah. Ya. Nah, ilmu baru itu. Ya, yang selama untung Anda kuliah. Nah, untung ketemu dengan Pak Jalal hari ini. Diprovokasi untuk pintar. Oke. Silahkan yang lain ada pertanyaan. Ini harusnya masuk ke berapa gitu tuh? Masuk kedua, ke satu. Pertemuan itu. Pertemuan Enggak, harusnya pertemuan ke satu ya? Masih. Enggak, mata kuliah semester ini nih udah, mata kuliah lain udah berapa kali? 3. Hah? Udah berapa? Tiga berarti. Ya. Kalau tiga. Bentar. Suaranya ditutup dulu. Sebentar, ditutup dulu tuh yang ada anak-anak. Ya, gimana? Udah 3 kali berarti kita harus running karena ketinggalan 2 kali. Ya, ke depan mungkin ada beberapa ini kita berapa kali pertemuan langsung disatukan langsung apa sehingga kita tidak ketinggalan. Oke, siapa tadi yang mau tanya? Yang suaranya ada anak-anak ditutup dulu ya biar suaranya bagus, cerang, jernih. Silakan. Monggo teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau sanggahan, atau diskusi, atau menyalahkan saya nggak apa-apa. Ya. Nanti kosmanya kalau bisa, itu kan ada nama-nama ya. Ada nama-nama kosma itu ya 33 berapa jumlahnya gitu kan. Nanti kalau bisa daftarnya itu dengan nama dari mana, model tadi dari Aceh, dari Bima, dari Cianjur, dari yang tadi bertanya itu dari Aceh, dari Lombok, Magelang, Garut, Cianjur. Ya paling enggak 30 orang lebih saya tahu bahwa saya punya saudara baru di 30 wilayah. Gitu. Diketik nanti sama siapa, sama PJ. Ini ada enaknya juga nih kalau ngajar PJJ bisa sambil ngerokok jarak jauh kan nggak mengganggu. Kalau di kelas kan nggak boleh. Ya, silakan Pak. Jadi izin merokok Pak. Ya, silahkan. Kalau ini mau merokok, mau ngopi, mau minum, di screenshot biasanya kan. Coba kalau mau di screenshot dibuka semua nanti untuk laporan. Ya, dibuka semua, silahkan di screenshot nanti untuk laporan bahwa kita ada pembelajaran. Coba silahkan dibuka semua. Jamaluddin, nah ya,
Silahkan Kosmanya siapa? Silahkan di screenshot. Setelah di screenshot nanti buat laporan bahwa kita ada pembelajaran hari ini tanggal 5 Oktober 2024. Silahkan Kosma. Tampilkan semua. Udah. Udah Mas, udah di screenshot. Kosmanya siapa? Kosmanya siapa? Kosmanya Pak Teten. Udah Pak Teten, udah di screenshot. Ya udah. Ya, pamit ya Miftah SS. Ya udah. Ya Pak Miftah. Dipersilahkan Pak Miftahul Huda yang biasanya mendokumentasikan di Dokumentasi. Udah ya, ini udah dari Dasep Hamzah. Udah dipoto kan? Udah di screenshot ya? Kalau sudah di screenshot, silahkan barangkali ada yang mau tanya lagi. Ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Atau saya mau kenal juga dulu nih. Pak Toto dari mana? Dari Kuningan Pak, Kuningan mana? Kuningan Luragung, Ciawi. Ciawi Ya, Pasar. Olecet. Olecet. Ke arah utara Pak, Manggis. Oh, Kalimanggis ya. Ali dari mana Ali nih? Ali coba dibuka Ali. Ada nggak orangnya? Dari Bali. Bali mana? Buleleng Pak. Dari Ya, Buleleng Bali. tutup. Ya udah. Ali udah. Jamaluddin. Bali Musadan. Ya. Dasep mana? Dari mana Dasep? Oh, dari Cianjur Pak. Cianjur. Ya, Jawa Barat. Misri. Saya dari Lombok Pak. Lombok. Terus siapa nih? Khairul dari mana? Ya, dari Pekalongan, Pak. Pekalongan. Iya. Pekalongan itu kota Habib. Habib Lutfi, Pak. Iya. Iya. Irfan mana? Magelang, Pak. Dari mana? Magelang, Jawa Tengah. Ya, udah. Rohmatul Dari mana? Magelang, Pak. Magelang. Ya, saya hafal dulu pernah setahun Magelang. Tidar. Oh ya, saya dekat Tidar, Pak. Tahun 82 ente belum lahir. Ya. Abdul mana? Hadir, Pak. Dari mana? Kalimantan Utara, Pak. Hah? Kalimantan Utara. Bulungan Kalimantan Utara, Pak. Ya, yang banyak hartanya tapi tidak menguasai hartanya, dia paling orang. Mia dari mana Mia? Dari Karawang, Pak. Karawang mana? Karawang Lemah Abang. Ya, Lemah Abang itu tanah merah. Berarti di Cirebon ada, di mana ada Lemah Abang itu biasanya dulunya tempat wali, mampirnya wali. Lutfi. Mana Lutfi? Mana? Lutfita bukan Pak. Iya, itu namanya apa sih? Lutfi. Ya, Dari mana?
Dari Losari, Pak. Dekat Losari. Ya. Daerah ikan. Terus kemana lagi nih? Oh, oh. Yang lainnya mana? Nggak bisa di-scroll nih. Ya udahlah. Nggak ada lagi ke bawahnya ke atasnya nih. Buka semua. Belum, Pak. Coba yang belum bicara sendiri, yang lainnya tutup. Ya, silakan memperkenalkan diri, yang lainnya tutup, yang sudah. Ya. Saya Irfan Teten Syahbudin dari Garut, Pak. Garut. Nggak kelihatan di sini. Ya. Oke. Saya absen. Gina Atailiyah dari mana? Saya Mana dari Gina? Subang, Pak. Subang. Bulan Widian dari mana? Saya dari Bandung. Bandung. Marcelia. Mana? Marcelia. Hadir, Pak. Widya Putri. Dari mana? Hadir, Pak. Ya, kelihatan dari mana? Saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Jawa Timur. Ridwan Asari. Baik, Pak. Dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Dlopo. Apa lagi itu? Tetangganya Dlopo ya, Magetan. G. Ya. Saya pernah di sana 4 tahun. Ya. Mau Alimah, Adiniyah mana? Saya, Pak, dari Sampang, Madura. Madura. Solehuddin Hasim. Hadir, Pak. Dari Jawa Tengah. Tegal. Pak, masih boleh Ya, Tegal. pertanyaan, Pak. Ya, nanti saya mau tanya Pak. Silahkan Solehuddin Hasim. Iya, Pak. Mau tanya yang, maaf baru mau bertanya ya. Apakah Boleh. setiap ilmu dan Suaranya kok Islam itu memakai filsafat dari Al-Qin? suaranya Jelas nggak suara pas. saya dari situ. Suaranya nggak bagus, nggak potong-potong. Gimana coba? Ulangi. Iya, Pak. Ulangi silahkan. Silahkan Solahuddin ulangi. Filsafat yang paling bagus. Iya, Pak. Coba sok. Udah di ini aja, nanti ditulis suaranya nggak bagus lewat WA. Nur Mahni. Hadir, Pak. Dari? Saya dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Pak. Oh iya. Jadi kalau sebutkan saya namanya langsung aja dari kota mana. Ya. Ai Napisah. Ai Napisah. Dari Garut, Jawa Barat, Garut. Pak. Ondi. Iya. Ondi dari mana? Ondi. Ya, lewat. Lailatul Fitria Dewi Umul Karimah dari mana? Dari Bangkalan, Pak. Bangkalan mana? Madura. Hasna Mujayana. Cirebon, Pak. Cirebon mana? Tengah Tani. Dekat Aib Hanifatur Rahman. Aib dari mana? Saya dari Ciamis, Jawa Barat, Pak. Ya, Cindi Agustianli. Cindi. Saya dari Medan, Sumatera Utara, Pak. Ya, Medan. Muhammad Soim. Dari Depok, Pak. Depok, Jawa Barat. Ya, sebelah mana UI? Saya di Sawangan. Oh, Sawangan. Jidna Najih. Dari Tegal, Jawa Tengah, Pak. Ya, Miftahul Huda. Ya.
Abdurrahman udah, ya kan? Udah semua ya? Yang belum? Saya belum, Pak. Siapa dari mana? Ini dari Bandung, Pangalengan, Bandung Selatan. Ya, Bandung Selatan yang ada kampung, masih ada kampung. Ya. Yang belum siapa lagi? Yang lain siapa? Yang belum? Ada yang dari kakak kelas, Pak. Siapa? Gak apa-apa. Bapak Nasihun sama siapa itu tadi itu? Kenapa ngikut Ada ke yang- bawah? Mbak Pipit gitu. Enggak ini. Tadinya enggak ikut. Belum ngikut. Ya. Ini siapa? Pototine siapa nih? Izin Bapak, dalam yang tadi disebutkan, yang mengulang dari kelas angkatan 2022, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada absennya, nanti dapat nilai. Absennya dimasukin. Ya. Bilang sama Kosma. Bilang sama Kosma. Ya. Ya. Terus siapa lagi? Yang belum? Ya, silakan. Yang belum siapa lagi? Perkenalan. Sebutkan kotanya aja. Udah semua? Ini Pak, ada satu lagi yang mengikuti, yang mengulang mata kuliah ini. Siapa namanya? Indrawati dari semester 7. Mana Indrawati? Beliau izin katanya sedang sinyalnya kurang bagus, keluar masuk dari tadi. Di mana dia? Dari Pacitan, Jawa Timur katanya. Ya. Ya, terima kasih. Yang penting sudah di screen di bahan laporan bahwa kita ada perkuliahan pada hari ini. Itu tanggung jawab Kosma. Sudah di screenshot. Halo? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ada di grup. Ya udah. Absennya sudah, screenshot sudah. Sampai 11.20 mata kuliah kita berapa? 11.50, jadi masih ada 29 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya atau pertemuan pertama kita dianggap cukup, ya terserah. Terserah Bapak Ibu. Sekarang sudah selesai atau kita masih lanjut. Sebagai mata kuliah pengantar pertama, tadi saya memprovokasi saudara untuk jadi orang hebat, untuk jadi orang berilmu, dan untuk mencari ilmu pengetahuan lewat Universitas YouTube yang gratis dan banyak orang-orang hebat di YouTube. Saya ingin bertanya Pak dosen. Boleh. Menurut Bapak dosen, mana lebih baik, Islam yang ketimuran atau Islam yang kebaratan? Islam itu tidak ada timur dan tidak ada barat, Islam satu. Nah sekarang mungkin ada istilah saja, ada Islam kiri, Islam kanan, ya kan? Terus ada Islam Hanif, terus ada Islam Nusantara, terus ada Islam ini seperti toko di ketika saudara masuk ke mall itu kan. Jadi kalau masuk ke mall terus ada toko buku itu kan ada Islam Hanif, Islam Nusantara, Islam kiri, Islam kanan, Islam Demokrat, Islam apa, banyak sekali. Tinggal mencari mana Islam yang cocok, Islam aktual, Islam apa. Ya. Tapi Islamnya cuma satu, itu kan cuma Islam perspektif dari siapa kayak gitu. Maksudnya secara kepemikirannya Pak? Sebetulnya sih kalau ke barat itu orang belajar tentang metodologi. Karena di Islam di timur itu secara metodologi tidak bagus. Kalau di barat itu nanti kan ada metodologi yang khusus.
Jadi kalau di buku-buku Islam yang ditulis Islam ini secara metodologis tidak tersusun rapi seperti metodologi yang ada di Barat. Nah, seperti kita itu menyusun skripsi itu kan jelas, ya kan? Judulnya apa, latar belakang apa, istilah latar belakang apa, terus tujuan dan lain sebagainya. Nah, itu dirapihkan atau namanya dikonstruksi sama orang Barat. Jadi itu. Kalau ke Barat sebenarnya belajar metodologi atau pendekatan bagaimana memahami Islam yang mudah dengan berbagai metodologi yang ada. Itu makanya banyak mahasiswa yang belajar ke Barat itu sebetulnya belajar metodologinya, bukan belajar substansinya. Sampai hari ini alhamdulillah di berbagai negara